Halo, nama saya Ellen Nonita Mabilehi, kelas Sosiologi C semester 6, NIM 1803030110, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas mengenai korupsi sistemik. Korupsi sebagai oligarki kekuasaan yang terjadi dalam konteks umum untuk supremasi hukum. Konsepsi korupsi ini tampak sebagai konsep intrinsik terkait dengan peningkatan sosial ekonomi dalam kesetaraan yang memungkinkan dalam pengaruh politik dan pergeseran menuju demokrasi oligarki, sebuah rezim yang diberdayakan oleh banyak orang melalui surat suara mereka dan hanya segelintir orang yang berkuasa. Pengakuan korupsi sistemik sebagai proses politik yang tiada henti mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk mempelajari lembaga dan terlibat dalam upaya untuk merancang rezim yang sempurna. Tatanan politik kebal terhadap degradasi institusi dan prosedurnya karena isu terlambat dari kerusakan sosial dan penurunan rezim. Menelusuri intelektual sejarah dan iterasi kelembagaan dari teori konstitusi campuran yang berasal dari kritik terhadap konstitusi monokratis yang murni dan menawarkan ganti rugi realis untuk korupsi sistemik berdasarkan pelembagaan dan bentuk-bentuk kekuatan sosial yang berbeda. Membuat perbedaan antara elit konstitusi berdasarkan siapa yang memiliki kekuasaan, pengambilan keputusan akhir dalam kerangka tertentu, sedikit yang dipilih atau orang biasa. Representasi visual dari perintah konstitusional berdasarkan perbedaan mendasar antara sedikit dan banyak untuk memungkinkan siapa yang lebih baik pemahamannya tentang distribusi kekuasaan dalam konstitusi tertentu serta untuk perbandingan antara berbagai model republik. Korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, tetapi tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya amat minim dan selalu menjadi uji coba untuk menanggulanginya. Hasilnya pun kadang diprediksi secara pesimistis, yaitu tidak searah dengan kebijakan masyarakat untuk memberantas korupsi. Secara konseptual, pada negara berkembang tentang pemikiran bahwa korupsi merupakan bagian dari kekuasaan, bahkan bagian dari sistem itu sendiri, menjadi tidak diragukan. Karena itu, ada yang berpendapat penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Artikulasi sistem ini bermakna komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai proses signifikan. Korupsi juga sudah menjadi bagian dari sistem yang ada. Karena itu,
usaha maksimal penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem, apalagi bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peran institusi peradilan yang amat menentukan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi. Sistem yang harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan reevaluasi, reposisi, dan pembaruan atau reformasi terhadap struktur, substansi hukum, dan khususnya budaya hukum sebagai cerminan etika dan integritas penegakan hukum. Pendekatan sistemik sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum atau penyelesaian hukum maupun pendapat hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai pikiran sipil, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari pentingnya hukum sebagai regulasi umum. Masalah korupsi sebagai budaya hukum ini terkait dengan etika, moral masyarakat, dan khususnya penegak hukum. Pendekatan struktur dan substantif tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri yang seringkali terkontaminasi suap. Korupsi sistemik yang meliputi bentuk struktural korupsi seperti hukum dan kelembagaan korupsi tidak hanya berbeda dari arti istilah berdasarkan aktor pembengkokan dan pelanggaran hukum oleh klan atau kelas untuk keuntungan mereka sendiri, atau pembelian pengaruh politik oleh kepentingan pribadi, tetapi juga berbeda dari definisi korupsi sebagai pelanggaran supremasi hukum. Korupsi sistemik merupakan istilah yang sepertinya secara langsung menunjuk pada sifat bangunan atas itu sendiri dan bukan manipulasi atau pembongkaran struktur yang dipandang sebagai dasar normatif untuk netralitas. Syed Hussein Alatas mengungkapkan setidaknya ada 6 efek proses dan kondisi korupsi yang relevan dengan situasi saat ini. Yang pertama, efek metastatik atau penyebaran. Pendekatan ini ibarat kanker. Korupsi begitu cepat menyebar ke pusat-pusat kekuasaan negara atau pemerintahan. Akibatnya, hampir seluruh aktivitas yang dibiayai pajak rakyat dilanda korupsi dan proyek-proyek infrastruktur hingga penyalahgunaan dana desa. Yang kedua, efek perkomplotan. Korupsi disebut sebagai kejahatan yang terorganisasi. Korupsi yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan milik relasi ekonomi politik dengan kelompok lain atau korporasi, dan mereka disatukan adanya keuntungan yang diperoleh secara bersama. Yang ketiga, efek transmutasi. Gejala itu muncul dalam hubungannya tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelaku korupsi. Masyarakat memandang koruptor sebagai orang yang dermawan, dieluk-elukan, bahkan dianggap pahlawan. Yang keempat, efek psikometris. Korupsi secara psikologi membawa pelakunya kepada halusinasi bahwa korupsi ialah bagian dari cara untuk mendapatkan sesuatu. Dalam konteks politik,
Korupsi bahkan menjadi tujuan dari upaya memperoleh kekuasaan. Pebisnis akan memasuki dunia politik untuk dapat mempengaruhi keputusan politik atau setidaknya pembelian keputusan politik tersebut. Yang kelima, efek klimaktis. Korupsi menciptakan budaya masyarakat yang menyimpang. Adanya situasi saat orang-orang memiliki integritas justru tidak mendapatkan jabatan, sedangkan orang-orang dengan integritas moral yang rendah justru menduduki jabatan penting. Efek ekonomi korupsi. Yang keenam, efek ekonomi korupsi. Tanpa disadari, korupsi ialah bidang kemiskinan. Korupsi tanpa disadari telah menjadi beban ekonomi masyarakat. Biaya produksi membengkak karena banyak biaya-biaya tak terduga dan liar.